Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, nama saya Puspa Indarti dengan NPM 1911080158 dari kelas BKPIE semester 4 UIN Raden Intan Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling anak dan remaja yang diampu oleh dosen Bapak Belardo Farjantoki MPD. Baiklah, teman-teman semua, mari kita belajar bersama. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai 3 poin, yaitu 1, ada ruang lingkup bimbingan dan konseling anak dan remaja. Kemudian yang kedua ada hakikat dan urgensi bimbingan dan konseling anak dan remaja. Yang ketiga ada konsep dasar bimbingan dan konseling anak dan remaja, tujuan dan fungsi bimbingan konseling anak dan remaja. Pembahasan pertama yaitu ada ruang lingkup bimbingan dan konseling anak dan remaja. A. Ada pengertian bimbingan konseling anak. Bimbingan dan konseling anak merupakan proses pemberian bantuan psikologis yang diberikan kepada anak usia dini. Dalam rangka membantu anak usia dini tersebut agar dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat mencapai perkembangan yang optimal serta dapat memecahkan masalah yang dialaminya. Selanjutnya, B. Pengertian BK remaja. Menurut Gertrude menyebutkan bahwa konseling remaja adalah suatu proses bantuan yang dilakukan kepada seorang individu dengan sikap, keyakinan, konstruk, perilaku, dan respon uniknya masing-masing dalam menghadapi tantangan yang dihadapinya. Konsekuensinya, mengembangkan sebuah cara untuk bekerja secara kolaboratif dan proaktif dengan masing-masing remaja, menghargai mereka sebagai individu-individu dan mengundang mereka untuk terlibat aktif di dalam memilih strategi dan investasi konseling yang menarik dan bermanfaat baginya. Yang C, perbedaan bimbingan konseling anak dan remaja dengan masa lainnya. 1. Bimbingan dan konseling dewasa. Bimbingan dan konseling dewasa adalah bantuan yang diberikan kepada orang dewasa untuk mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya, agar seseorang itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya. Kemudian yang kedua, bimbingan dan konseling lansia. Bimbingan konseling lansia adalah suatu proses pemberian bantuan kepada lansia untuk dapat mengatasi masalah-masalahnya, dapat menerima diri, mengembangkan diri, mengaktualisasi diri, sehingga dapat merasakan kebahagiaan hidup di usia senja. Selanjutnya, poin C, bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Bimbingan konseling bagi ABK adalah suatu kegiatan pelayanan bantuan kepada anak berkebutuhan khusus di sekolah oleh guru BK atau konselor secara terencana, terorganisir, dan terkoordinasi yang dilaksanakan oleh periode tertentu, teratur, dan berkesinambungan atau berkelanjutan. Selanjutnya, pembahasan yang kedua ada hakikat dan urgensi bimbingan dan konseling anak dan remaja. A. Hakikat dan urgensi bimbingan dan konseling. Dasar pemikiran penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah bukan semata-mata terletak pada ada atau tidak adanya landasan hukum perundang-undangan atau ketentuan dari atas. Namun, yang lebih penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik yang selanjutnya disebut dengan konseli agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya, yaitu menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral spiritual. B. Hakikat bimbingan konseling anak. Kegiatan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini diarahkan untuk membantu anak agar dapat bersosialisasi dengan teman-temannya di sekolah. Kegiatan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini juga dilaksanakan sebagai upaya untuk membantu anak-anak agar dapat mengembangkan dan mengelola aspek afeksi anak, yaitu misalnya dengan menumbuhkan kecintaan terhadap lingkungan alam sekitar sekolah. C. Latar belakang perlunya bimbingan dan konseling bagi remaja. Yaitu ada menurut Aunur Rahim Fakih, latar belakang perlunya bimbingan dan konseling karena manusia memiliki unsur jasmaniah dan psikologis atau mental, manusia sebagai makhluk individu, sosial, berbudaya, dan sebagai makhluk Tuhan. D. Tujuan bimbingan dan konseling pada umumnya sama bagi anak dan remaja. Berikut beberapa tujuannya. 1. Ada pemahaman. 2. Berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, kesadaran diri. Keempat, penerimaan diri. Kelima, aktualisasi diri atau individualis.
6. Potensi atau penerimaan integrasi, bagian diri yang sebelumnya saling bertentangan. 7. Pencerahan. 8. Pemecahan masalah. 9. Pendidikan psikologis. Dan yang ke-10, memiliki keterampilan sosial. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu ada konsep dasar bimbingan konseling anak dan remaja, tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling anak dan remaja. A. Konsep dasar bimbingan dan konseling anak dan remaja. Bimbingan konseling anak merupakan proses pemberian bantuan psikologis yang diberikan kepada anak usia dini dalam rangka membantu anak usia dini tersebut agar dapat mengembangkan potensi dirinya, sehingga dapat mencapai perkembangan yang optimal serta dapat memecahkan masalah yang dialaminya. Sedangkan konseling remaja adalah suatu proses bantuan yang dilakukan kepada seorang individu dengan sikap, keyakinan, konstruk, perilaku, dan respon uniknya masing-masing dalam menghadapi tantangan yang dihadapinya. B. Tujuan bimbingan dan konseling anak dan remaja. Tujuan fundamental yaitu sebagai berikut. 1. Memberdayakan anak untuk menghadapi masalah emosional yang menyakitkan. 2. Memberdayakan anak mencapai beberapa tingkatan kongruen yang berkaitan dengan pemikiran, emosi, dan perilaku. 3. Memberdayakan anak-anak untuk merasa nyaman dengan dirinya. C. Fungsi bimbingan dan konseling anak dan remaja. 1. Fungsi preventif atau pencegahan. Fungsi pencegahan di sini merupakan fungsi pencegahan terhadap timbulnya masalah dalam fungsi bagi para siswa agar terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Kegiatan yang berfungsi sebagai pencegahan berupa program orientasi, program bimbingan karir, investasi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada fungsi penyaluran agar para siswa yang dibimbing dapat berkembang secara optimal. 3. Fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian dalam pelayanan bimbingan konseling adalah membantu tercapainya penyesuaian antara pribadi siswa dan sekolah. Kegiatan dalam layanan fungsi ini berupa orientasi sekolah dengan kegiatan-kegiatan kelompok. 4. Fungsi perbaikan. Walaupun fungsi pencegahan, penyaluran, dan penyesuaian telah dilakukan, namun mungkin saja siswa masih menghadapi masalah tertentu. Disinilah fungsi perbaikan berperan. Bantuan bimbingan berusaha menghadapi masalah yang dihadapi siswa. Selanjutnya, yang kelima yaitu ada fungsi pengembangan. Fungsi ini menyatakan bahwa layanan bimbingan dapat membantu anak dan remaja dalam mengembangkan pribadinya secara terarah dan mantap. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun pengucapan, saya mohon maaf. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.